Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Asai di acara Podcast Asai. Pada pertemuan kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Finding God bersama penulisnya secara langsung, yaitu Bu Dr. Claudia Azizah CC. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bukunya, ini buku Bu Claudia yang berjudul Finding God, bisa langsung dihubungi ke penerbitnya, atau bisa langsung kita nanti akan bertanya-tanya kepada Bu Claudia secara langsung. Yang kemudian pada acara selanjutnya, acara bedah buku ini nanti kita akan menanyakan secara langsung beberapa hal penting apa yang diuraikan oleh Bu Claudia Azizah CC dalam bukunya, yang tentunya ini semuanya itu sangat-sangat bernuansakan spiritual, karena menceritakan kisah-kisah pengalaman para mu'alaf menuju jalan hidupnya sekaligus jalan spiritualnya menuju Islam. Oke, karena tamu kita sudah hadir, akan saya perkenalkan terlebih dahulu dengan Bu Dr. Claudia Azizah CC. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke. Sebelum kita masuk ke acara intinya, Bu Claudia Azizah CC ini merupakan tamu kita, penulisnya secara langsung yang berasal dari Jerman. Nah, Bu Claudia sendiri, beliau sempat melakukan perjalanan panjang dari Laos, kemudian ke Amerika, kemudian bahkan ke Kamboja juga, yang dimana beliau sendiri menemukan pengalaman spiritualnya dan mendapatkan jalan hidupnya menuju Islam melalui perjalanan itu. Nah, di sisi lain Bu Claudia ini ternyata juga merupakan seorang peneliti. Banyak artikel-artikelnya, banyak tulisan-tulisan beliau, yang pada kali ini kita tentunya akan membedah satu buku karya beliau ini yang berjudul Finding God. Nah, buku Finding God ini banyak kisah para mu'alaf yang sudah dikumpulkan selama 2 tahun, dari 2018 sampai 2020, kemudian diterbitkan pada tahun 2024, gitu ya Bu? Ya. Karena prosesnya lama, karena juga faktor pandemi, begitu. Nah, kalau tadi Bu Claudia Azizah CC mengatakan lama prosesnya ini, kemudian mulai terbit, dan Bu Claudia Azizah mengatakan ini merupakan buah kesabaran, gitu ya Bu? Sangat luar biasa. Oke, Bu Claudia Azizah, karena tentunya buku ini banyak kisah-kisah mu'alaf ya Bu ya, yang ingin kemudian kami tanyakan kepada Ibu. Pertama ini soal Islam di Barat. Ini poin pertama yang paling menarik sih menurut saya. Mengapa? Karena pasca 9/11, ketika kemudian Islam hingga beberapa puluh tahun setelahnya itu dianggap dilabeli sebagai teroris. Nah, banyak mu'alaf ternyata yang kemudian dari Barat, yang dulunya entah ateis, Yahudi, kemudian Kristen gitu, tiba-tiba berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Dari beberapa penelitian pun juga mengatakan demikian, seperti yang terjadi di Britania Raya Inggris gitu. Banyak sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 itu ternyata menunjukkan peningkatan jumlah umat muslim. Ya, faktor utamanya karena mereka memiliki curiosity, memiliki rasa ingin tahu apakah benar Islam itu sebagai teroris, begitu ya Bu. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Bu Claudia. Bu Claudia sendiri melihat
dulu sebelum memeluk Islam, anggapan Bu Claudia sendiri terhadap Islam itu bagaimana? Silakan Bu Claudia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana ya sebenarnya kejadian 9/11 itu 2001 ya. 2001. Jadi saya kebetulan tahun 1999 sampai 2000 saya ikut pertukaran mahasiswa di Amerika. Oh, di Amerika. Ya, persisnya di Texas. Oh, di Texas. Jadi saya baru pulang ke Jerman, terus tiba-tiba kejadian itu kan kami lihat di TV. Jadi sebenarnya sebelum itu terjadi saya tidak begitu dengar tentang Islam. Jadi sebenarnya tidak tahu tentang Islam ya. Jadi apa itu Muslim, Islam, karena di lingkungan saya di Jerman, bekas Jerman Timur, hampir tidak ada Muslim. Walaupun orang tua saya kuliah di Rusia, di bagian Tatarstan, di Kazakh, dan itu kan bagian Muslim betul. sebenarnya. Tapi mereka pun tahu tentang Islam, tetapi itu bagi mereka budaya. Jadi ayah saya misalnya ingat, itu mereka punya masjid tidak boleh pakai sepatu di masjidnya seperti itu. Dan mereka tahu orang Muslim tidak suka minum alkohol. Ya itu saja. Jadi sebelum 9/11 itu tidak ada image atau gambaran tentang Islam. Jadi karena itu gambaran saya tentang Islam ya dibentuk sesudah itu. Sesudah itu. Iya. Jadi begitu ya. Terima kasih Bu Claudia. Ya karena pada akhirnya kalau dari Bu Claudia sendiri ya setelah kejadian 9/11 itu malah justru baru mengetahui Islam gitu ya. Sebelumnya itu ya belum tahu, bahkan orang tuanya sendiri pun menganggap bahwa Islam itu hanya sebatas budaya. Oke, masih terkait masalah Islam yang kemudian direpresentasikan oleh media internasional dulu setelah 9/11 itu merupakan agama teroris gitu ya. Nah, ini menariknya lantas begini Bu. Ada beberapa kisah dari mu'alaf yang Ibu ceritakan gitu. Ini pada akhirnya kan akan membentuk persepsinya orang tua mereka, begitu ya. Nah, yang anaknya kemudian memeluk Islam, terus orang tuanya pun akhirnya kaget. Bukan hanya sekedar kaget, bahkan ketika tahu anaknya memeluk Islam dan persepsinya masih menganggap bahwasanya Islam itu teroris, itu kan akan semakin mempertebal kebenciannya. Nah, bagaimana menurut pandangannya Bu Claudia sendiri dan saran yang bisa diberikan kepada orang tua atau kepada seluruh umat beragama di dunia, khususnya kayak di Indonesia sendiri, agar kita perlu memahami para mu'alaf ini prosesnya, pengalamannya, bahkan keputusannya untuk memilih Islam. Ya, saya kira kalau memilih Islam itu memang sebuah pilihan yang sangat personal, yang langsung ke hati seseorang. Jadi kalau seseorang merasa dengan cara hidup atau agama atau kepercayaan yang mereka miliki tidak cukup dan tidak membuat mereka senang, jadi mereka akan cari. Dan itu bagi beberapa orang itu pencarian itu ke Islam, bagi beberapa orang mungkin pencarian itu ke agama lain. Jadi itu masing-masing manusia kan mau merasa tenang. Ya, kalau tidak tenang di hati, tidak bisa merasa damai, pencarian itu akan terus-menerus dilakukan. Selanjutnya begini, terkait masalah pilihan hidup. Ini saya lihat memang karena saya juga punya pengalaman penelitian tentang mu'alaf begitu ya, selama dulu saya S1 hingga S2. Yang saya yakini betul ya sama persis dengan Claudia yang barusan katakan, bahwa haus minum, ketika kita haus kita akan mencari minum, ketika kita lapar kita akan mencari makan. Tapi kalau kita itu merasa kosong secara spiritual,
kita mau mencari apapun, kalau kita belum menemukan ketenangan, kita belum menemukan kedamaian, belum menemukan kebahagiaan, kita akan terus mencarinya. Begitu. Nah, oke, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin yang ini perlu saya tekankan. Tadi kan yang menariknya adalah terkait politik global, bagaimana kemudian Islam dianggap sebagai teroris. Yang kedua ini terkait motif dan faktor para mu'alaf yang sebelumnya itu entah agamanya apa kemudian masuk ke Islam. Yang saya ketahui Lewis Rambo begitu dalam bukunya Understanding of Religious Conversion begitu itu menjelaskan dan juga dijelaskan oleh Bu Claudia dalam buku ini, pada dasarnya tidak ada proses yang baku, tidak ada satu faktor tertentu, tidak ada kemudian start awalnya, dan itu dijadikan standar baku untuk memahami prosesnya menjadi seorang muslim. Nah, terkait masalah faktor dan motivasi ini tentunya menurut Bu Claudia sendiri ini faktor yang paling sering dialami oleh beberapa mu'alaf yang tentunya pernah Bu Claudia temui atau Bu Claudia sendiri itu rasakan. Itu yang paling sering itu apa Bu? Apakah kemudian itu faktor intelektual, kemudian karena curiosity-nya lagi-lagi. Yang kemudian kedua kemungkinan ya faktor, kalau saya mengatakan semacam hidayah begitu. Yang kemudian tiba-tiba datang nggak tahu alasannya apa, sebabnya apa begitu, atau bisa jadi karena faktor bertemu dengan komunitas muslim. Nah, menurut Bu Claudia sendiri faktor yang paling sering itu ada apa saja? Jadi yang paling sering muncul itu yang sering dibicarakan itu sebenarnya yang melalui pencarian teologis, yang intelektual ya, karena kalau kita lihat misalnya orang Barat memang latar belakang dan budaya mereka sangat menetap ya fokus kepada intelek. Jadi karena itu cerita-cerita itu muncul. Tetapi saya kan di buku saya ini banyak cerita juga bukan dari Barat. Betul, ada juga yang dari Indonesia. Jadi dari Indonesia ada, dari Malaysia ada, dari Laos, dari Amerika Latin. Jadi yang saya perhatikan justru yang pencarian intelektual itu sedikit. Yang banyak itu sebenarnya ketika orang ketemu dengan orang Muslim. Jadi bagaimana sebenarnya perilaku orang Muslim, akhlak orang Muslim, misalnya menjamu tamu, ya, atau bagaimana membantu, ya. Atau salah satu cerita yang memang saya sampai sekarang kagum itu dari Amerika, orang punya rekan di pom bensin, kerja di pom bensin. Terus di situ rekan itu tidak mau bekerja Jumat karena dia ternyata mau Jumatan, ya, dan apa itu akhirnya menyebabkan rekannya satunya itu memilih untuk menjadi Muslim karena dia heran kok betapa pentingnya ibadah itu pada hari Jumat sampai dia nggak mau cari duit. Itu kan sebenarnya kan kalau Amerika kan mindsetnya uang. Ya, jadi kok dia nggak mau bekerja, ya, sampai akhirnya bosnya kan keluarkan orang itu karena dia nggak mau kerja. Jadi orang berpikir. Tapi juga salah satu cerita lain menjamu tamu, ya, itu dari Jerman. Karena di Jerman biasanya kalau dulu, ya, sekarang mungkin agak berbeda. Tapi dulu kalau misalnya anak-anak datang untuk main, ya, teman. Jadi kalau pas mau makan malam, temannya disuruh pulang. Jadi nggak dikasih makan malam. Jadi sebelum makan malam disuruh pulang. Jadi itu pengalamannya lain. Kok dia diundang oleh temannya yang saya lupa Arab atau Turki, itu nggak pengaruh, ya. Pokoknya Muslim, terus kok dikasih makan. Ya, jadi itu memang kasih makanan itu walaupun ya bukan orang lapar, tapi ternyata itu menyambut hati. Iya, betul. Ya. Nah, jadi menariknya adalah dua contoh yang diberikan oleh Claudia. Yang pertama, karena pertemuannya dengan
komunitas atau dengan seorang muslim, ini ada semacam satu tentunya rasa kasih sayang, empati yang kemudian mungkin menurutnya mereka yang sebelumnya itu beragama non muslim melihat saudara-saudara yang ada di kelompok muslim ini kok penuh dengan empati. Satu yang pertama. Yang kedua tadi yang diceritakan kayak kisahnya yang di pom bensin, saya juga baca itu. Iya juga ya, benar apa yang dikatakan Bu Claudia tadi. Mindsetnya atau yang money oriented itu ketika kemudian disandingkan dengan teman-teman yang bukan money oriented tapi spiritual oriented, ini akan kaget tentunya gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa lebih memilih ibadah Jumat seberapa pentingnya gitu. Akhirnya kan malah justru mendorong dan membuat orang itu semakin bertanya-tanya. Nah, yang kedua tadi kan contohnya terkait menjamu tamu. Nah, saya tuh juga pernah ingat ada sebuah hadis juga yang disampaikan bahwa Rasulullah pun itu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu. Nah, terkait memuliakan tamu itu, ini kan dan sering diperlihatkan, bahkan mungkin sudah dibuat film-film begitu ya. Bagaimana seperti filmnya Bulan Terbelah di Langit Amerika, bagaimana hubungannya Muslim dengan Kristen, bagaimana kemudian hubungan Muslim dengan yang lain. Tentunya Indonesia yang mayoritas Muslim dengan yang di luar, bagaimana Muslim itu sebagai minoritas, ini saya lihat bukan hanya sebatas memuliakan tamu, bukan hanya sebatas menjamu tamu. Di situ saya melihatnya semacam strategi untuk bertahan hidup juga gitu. Karena posisinya ada di minoritas gitu ya. Nah, saya ingin bertanya begini, karena Bu Claudia sendiri kan konsennya program postdoktoralnya itu kan Muslim minority ya Bu. Nah, menurut Bu Claudia sendiri, apakah bisa dikatakan begitu? Bukan hanya mereka memuliakan tamu, tapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan diri, mempertahankan keberislamannya, bahkan mempertahankan prinsip keyakinannya. Ya, itu memang kita bisa melihat itu. Misalnya di Jerman, kalau orang Muslim berusaha lebih banyak untuk menjaga identitasnya sebagai Muslim. Ada yang seperti itu, ada yang tentu tidak terlalu peduli, tapi kita bicara yang peduli dengan agamanya sendiri. Jadi misalnya Ramadan, kan mau Ramadan sekarang, jadi orang Muslim usahakan untuk misalnya biar anak tertarik dengan Ramadan. Misalnya rumahnya didekorasi, terus dibuat apa, sekarang ada macam kalender. Kalau di Jerman ada kalender khusus untuk Natal. Ya, jadi untuk tahun-tahun ya, 24 hari lagi Natal. Nah, sekarang orang Muslim di Jerman buat untuk Ramadan. Jadi ada kalender Ramadan. Jadi dari 1 sampai 30, jadi setiap hari dapat manisan atau dapat hadiah kecil buat anak-anak. Jadi tentu anak senang. Jadi di situ sebenarnya muncul kreativitas. Selain itu tentu lebih untuk bertahan hidup, bertahan identitas ya, kami juga berusaha ekstra untuk melihatkan sisi baik ya kepada tetangga, kepada rekan-rekan yang non Muslim. Ya. Nah, ini menariknya tadi yang disampaikan Bu Claudia bukan hanya bertahan hidup, tapi juga mengoptimalkan upaya kita berbuat baik. Nah, itu yang luar biasa itu. Karena pada dasarnya kan saya melihat dari beberapa penelitian tentunya ya, yang kemudian di sisi lain dari beberapa teman-teman hanya fokus kepada strategi mempertahankan identitasnya. Nggak sampai melihat bagaimana sih upayanya mereka untuk mengoptimalkan dalam berbuat baik. Nah, tentunya dalam hal berbuat baik ini saya melihat dari beberapa kisah para mualaf yang ada di bukunya Ibu, juga dari beberapa pengalaman saya bertemu dengan para mualaf, yang saya yakini dan saya highlight di bukunya Ibu ini adanya konsistensi, gitu ya. Konsistensi sebagai seorang mualaf
tentunya perlu kita lihat dari satu hal terlebih dahulu. Bagaimana mu'alaf ini itu bukan hanya mengubah identitas, tapi juga mengubah keyakinan, mengubah gaya hidup, dan mengubah semuanya. Nah, lantas pertanyaan saya, karena di bukunya Bu Azizah di sini kan menjelaskan ya bahwa keputusan memeluk Islam adalah titik awal dari sebuah perjalanan hidup, perjalanan menuju Sang Pencipta yang Maha Indah. Nah, ini sampai saya highlight gitu. Nah, menurut Bu Claudia sendiri, terutama bukan cuma untuk para mu'alaf, tapi untuk umat beragama lain, khususnya juga Muslim gitu. Lantas apa sih arti menjadi seorang Muslim setelah mengucapkan syahadat? Iya, jadi saya kira kalau seorang born Muslim, jadi menjadi Muslim dari lahir, dia pun ada suatu saat di mana dia harus memilih menjadi Muslim. Jadi itu kadang orang lupa. Jadi sebenarnya itu memang dia bukan mu'alaf, tapi dia harus memilih, oke, saya mau lanjut pendidikan dari orang tua atau tidak. Ya, kan ada saja orang yang, oh ini memang saya Muslim tetapi saya tidak sholat atau apa. Tapi kita harus memang memilih untuk melanjutkan apa yang diajarkan orang tua. Jadi dan itu memang sebuah proses. Jadi from the cradle to the grave, ya, dari kami memang bayi sampai kami akan meninggal, dan itu saya kira itu juga sebuah hadis ya. Jadi memang kewajiban belajar. Jadi itu ya untuk orang mu'alaf, tapi juga untuk orang Muslim yang dari lahir pentingnya jangan terlalu belajar terlalu berat langsung semua. Jadi step by step itu selalu saya sarankan ya, karena saya lihat kalau yang langsung mau mengajarkan dan melakukan semuanya nanti drop. Sering seperti itu ya. Jadi ada beberapa saya bertemu di Jerman, wanita yang masuk Islam terus langsung mereka tutup semua sampai nikah semua, terus akhirnya murtad lagi. Ya Allah. Ya, jadi karena terlalu berat. Jadi bagaimana kalau misalnya juga bagi yang mau membimbing mu'alaf, kita harus santai dan penuh empati. Ya. Jadi misalnya yang memang kita wajib sholat 5 waktu. Tetapi dari yang sama sekali tidak sholat sampai ke 5 waktu itu berat. Ya, jadi untuk anak saja kan step by step ya. Kami mulai mengajarkan mereka mulai usia 7 tahun. Jadi memang harus dengan empati ya mengajar, dan seorang mu'alaf dan Muslim juga harus punya kasih sayang dengan diri sendiri. Itu pentingnya, love yourself. Love yourself. Oke. Nah, ini menarik tadi ya yang disampaikan oleh Bu Claudia bahwa kita belajar itu jangan langsung lompat. Kita harus naik tangganya pelan-pelan begitu ya. Nah, terkait proses belajar nih Bu, ini saya juga highlight lagi-lagi. Saya tuliskan di sini. Ibu sendiri kan mengatakan bahwa ya setelah memeluk Islam tentunya diiringi dengan proses belajar seumur hidup dan banyak tantangan yang menyertainya tentunya. Bukan cuma dari dalam diri, dari lingkungan sekitar, baik pertemanan, keluarga maupun sosial yang lebih luas. Nah, kemudian Bu Claudia kan menuliskan ada di situ judulnya Allah dan Islam menjadi prioritas dalam kehidupan. Nah, di situ Bu Claudia mengatakan bahwa ibadah merupakan sumber energi. Nah, kalau saya malah mengatakan begini, yang menjadi sumber energi itu Allah. Nah, ibadah kayak kita sholat, kemudian kita tuh bersolawat, kemudian kita melakukan kebaikan, kita berbuat baik terhadap sesama manusia, kayak kita hanya memberikan makanan kepada kucing, kepada hewan gitu. Itu menurut saya malah justru recharging system gitu. Jadi kayak kita selama 24 jam, bahkan ya berhari-hari kita butuh satu waktu mengambil jeda untuk recharging, karena energi kita tuh terkuras ya Bu. Kerja terus nyari uang terus. Nah, ini melalui ibadah itu kita tuh perlu ngecas, seperti halnya HP.
HP itu kalau baterainya habis kan perlu dicas. Nah, sumber energinya kan listrik. Nah, kalau kita ngecasnya menggunakan sholat, ibadah, berbuat baik, sumber energinya itu Allah. Nah, menurut Ibu, selama pengalamannya Bu Claudia sendiri, dalam belajar nih, tentang Islam bahkan sampai sekarang, bagaimana caranya biar konsisten memposisikan Allah sebagai sumber energi dalam kehidupan kita? Iya. Jadi yang tadi ya dijelaskan. Jadi sebenarnya ibadah apapun menjadi password untuk masuk wifi-nya. Ya, betul. Ya kan? Jadi wifi-nya sudah ada, cuma kita tinggal connect. Bagaimana dengan ibadah, sholat, dengan kasih sedekah, atau dengan jaga anak pun. Betul. Jadi ya bagaimana bisa konsisten, itu tergantung kehidupan kita sekarang. Kalau kita misalnya belum menikah, belum punya anak, ya itu harus full power ya, mencari ilmu, itu nggak ada alasan. Jadi walaupun kuliah, kan di sini banyak ya yang kuliah terus sambil dipesantren. Nah itu bagus, saya suka sekali seperti ini. Jadi pagi sudah ngaji, sudah belajar, terus kuliah, terus ngaji lagi kan malam, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah jadi misalnya punya anak, jadi bagaimana kita tetap menyesuaikan diri berapa, ya harus lihat saya punya berapa jam untuk belajar. Walaupun 1 jam seminggu, oke. Tapi ada. Ya. Atau misalnya ya baca Quran, nggak ada waktu, ya mesti ada tetap. Ya walaupun misalnya 1 halaman sehari, tapi ada. Ya jadi jangan nggak ada. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya yang sudah hafal atau apa kan sambil mengasuh anak kan sebenarnya bisa. Jadi memang harus agak kreatif ya. Atau misalnya kita tidurin anak, terus kita bisa sebenarnya sambil dengar podcast. Memang nggak bisa nonton, tapi dengar bisa, tetap bisa dapat ceramah. Jadi disesuaikan dengan keadaan hidup. Nah, ini terkait kreativitas. Karena ya memang setiap manusia punya pengalaman hidupnya masing-masing, punya tantangannya masing-masing, itu sangat-sangat jelas. Terkait masalah kreativitas, cara kita untuk konsisten, cara kita kemudian untuk terus memposisikan Allah dan Islam sebagai prioritas kehidupan, itu tadi sangat-sangat menarik. Nah, ini terkait masalah kreativitas, itu kan saya teringat dalam bukunya Ibu Claudia ini, terkait perubahan gaya hidup. Bahkan Bu Claudia kan juga cerita soal berganti namanya Bu Claudia, gitu. Yang kemudian diceritakan bagaimana Bu Claudia ini nama tambahannya adalah Aziza, tapi nama Jermannya adalah Claudia. Nah, ini akan menjadi kisah yang menarik ya, bukan cuma perubahan nama, karena menurut saya ini juga perubahan identitas dan bagaimana Bu Claudia sendiri menegosiasikan prinsip, keyakinan, nilai, kemudian identitas dan gaya hidupnya Bu Claudia dari yang lama ke yang baru. Nah, mungkin dari teman-teman penonton nih itu akan semakin tertarik mendengar cerita bagian ini. Silakan. Iya, jadi waktu saya masuk Islam, saya bertemu dengan seorang Muslim yang tanya, jadi kamu sekarang sudah masuk Islam, jadi siapa nama Islam? Wah, kaget saya. Memang harus ada? Ya, harus ada. Yakin sekali. Oke, jadi saya belum banyak tahu karena memang masuk Islam memang sedikit baca, belajar, tapi tidak sepenuhnya tahu semua. Jadi saya bilang, saya pernah dengar nama ini kayaknya bagus. Saya nggak tahu apa maknanya. Ya udah, jadi jadi sekarang kamu Aziza. Jadi saya, berarti menjadi Muslim itu berarti harus pakai nama lain. Jadi itu kan dicetakkan di kepala. Jadi akhirnya saya kasih tahu, waktu saya ke Jerman, terus orang Muslim lainnya, siapa namamu? Aziza. Siapa namamu? Siapa Amina atau apa? Ya, mereka juga semuanya kok, hampir semua 90% punya nama Islam dan mereka menggunakan nama Islam. Tapi
ibu saya tidak pernah suka saya ganti nama. Saya kan nggak ganti nama secara resmi, tapi memang dia kurang suka. Jadi bukan hanya itu, dia tidak suka hal lain juga, tapi itu dia, oh ini kami kan kasih nama, dan itu seolah-olah kamu buang semua identitas sebelum Islam, kamu buang. Wah, begitu ya. Padahal tidak pernah saya pikir seperti itu. Jadi ya memang saya melewati proses juga menjadi lebih dewasa. Jadi waktu saya masuk Islam, saya 24 tahun. Jadi sudah hampir 20 tahun sekarang. Jadi atau 23 ya, 2008 Februari sebenarnya ya. Jadi ini syahada anniversary. Jadi ya memang menjadi lebih dewasa juga. Saya punya buku-buku lain yang mengatakan itu sebenarnya sebuah proses personalitas, tidak harus kamu buang ini terus kamu sekarang sesuatu baru. Jadi akhirnya saya memilih, ya betul, saya sebenarnya dua-duanya. Jadi dengan orang yang saya baru kenal sekarang, nama saya Claudia. Tetapi ibu saya lucunya, jadi akhirnya di HP ibu nomor saya disimpan di bawah nama Claudia Aziza. Jadi, wah, berarti kalau ibu saya sudah bisa menerima identitas double identity ya, Claudia Aziza, berarti saya juga bisa. Akhirnya, ya kalau saya menulis atau terbitkan sesuatu sekarang, kalau memang ada kaitan dengan Islam, saya menggunakan Claudia Aziza. Ya, ini menarik, double identity begitu ya. Nah, terkait tadi ya persoalan, ya tentunya yang mengalami bukan hanya Claudia sendiri, banyak mu'alaf di luar sana juga mengalami hal yang serupa. Bahkan ada yang kemudian tidak dianggap lagi sebagai anak, ada yang dicoret dari kartu keluarganya begitu. Nah, Bu Claudia sendiri kan juga telah menuliskan begitu contoh atau permisalan untuk menuliskan surat kepada orang tua non-muslim. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, itu kan saran untuk teman-teman kita yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, dan biar mereka itu juga konsisten dan merasa bahwa mereka nggak sendirian loh. Ada teman-teman yang lain. Nah, ini saran atau pesan kepada teman-teman dari agama yang lain juga, misalnya kayak Kristen, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya, yang keluarganya atau kerabatnya masuk Islam, atau sebaliknya nih, misal kayak ada teman-teman dari Muslim, terus ada yang memang memilih untuk murtad, memilih untuk keluar, memilih untuk memeluk agama lain gitu. Ini saran Bu Claudia sendiri biar tidak membuka konflik yang lebar. Itu apa Bu saran? Jadi saya melewati proses dengan keluarga yang cukup lama. Walaupun keluarga saya memang dari awal tidak frontal menolak dan tidak ada konflik yang terbuka, tetapi ya tetap ada. Misalnya jilbab, ya, jadi khususnya ibu sama nenek tidak suka sampai sekarang. Jadi kalau misalnya saya ke tempat mereka, saya cenderungnya pakai jilbab yang warnanya terang, terus mungkin agak kecil ya, jadi nggak terlalu menonjol. Tapi ya saran saya itu, agama kan sebenarnya sesuatu yang sangat personal. Jadi saya kan tetap ya, untuk pertanyaan yang sebelumnya, saya tetap Claudia yang sebelumnya ya. Itu entah itu Claudia itu punya agama apapun, saya tetap anak orang tua saya. Jadi saya selalu berusaha untuk jaga hubungan dengan keluarga, selalu. Jadi misalnya contoh ya, kami sering keluarga saya suka makan di luar. Kalau kami kumpul kan makan di restoran. Nah di restoran di Jerman biasanya ada jual alkohol. Terus ada yang bilang, oh haram, nggak boleh makan di restoran seperti itu. Oke, itu pendapat kita menerima, tetapi untuk kasus kita sendiri bagaimana? Kita
terpengaruh nggak oleh penjualan alkohol di situ. Kalau kita aman, insya Allah kita bisa ikut untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga kita yang non muslim. Ya, jadi itu satu. Ya, misalnya juga Natal, ya, merayakan Natal. Jadi keluarga saya merayakan Natal bukan secara agama, tetapi memang budaya. Jadi mereka nggak ke gereja, tapi tetap bagi mereka penting sekali. Oh, kok kamu nggak, misalnya 1 tahun pertama, kedua kan kami nggak datang Natal. Kamu kok nggak datang, sedih mereka. Jadi akhirnya dengan suami kami musyawarah memutuskan oke, kami datang ke keluarga. Jadi tapi sebaliknya keluarga saya juga terbuka. Misalnya oke, kami datang, mereka masak, mereka beli daging halal. Jadi itu memang kasih dan menerima. Jadi ya mereka membuat sesuatu yang baik bagi kita. Terus kami juga baik. Pokoknya menurut saya jangan putus hubungan keluarga. Itu dari segi kita pribadi yang misalnya menemukan agama lain, atau juga dari keluarga, jangan memutuskan hubungan. Nah, ini pesan dan saran dari Bu Claudia menarik ya, bahwa dalam kehidupan keluarga ada yang baru pindah agama begitu. Lantas kan terjadi pluralitas dalam satu keluarga gitu, dalam satu atap rumah gitu. Menariknya adalah pesan yang sangat singkat, jelas, padat itu jangan sampai putus hubungan. Jadi prinsip jangan sampai putus hubungan ini harus diletakkan paling awal. Karena apa? Karena ketika kita sudah punya prinsip ini, kita akan kemudian mudah untuk saling menerima satu sama lain. Karena masih keturunan, masih satu keluarga, masih satu nenek moyang gitu, masih satu garis keturunan gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir ya Bu Claudia ya. Nah, saya baca dalam buku Bu Claudia tentunya ini di pengantar dijelaskan bahwa buku ini memang diperuntukkan khususnya kepada mualaf dan secara keseluruhan kepada muslim. Tapi malah justru yang saya baca ini lebih dari 2, Bu. Bukan cuma mualaf, bukan cuma muslim, tapi ada yang non muslim juga. Nah, lantas buku ini memang diperuntukkan kepada mualaf. Kalau untuk signifikansinya atau kontribusinya kepada sahabat Potsa ini, kepada para pemerhati studi agama-agama nih, gitu, yang memang konsen dalam religious studies, itu apa Bu yang bisa kemudian Ibu Claudia berikan kepada sobat asa ini? Iya. Jadi yang pasti buku ini melihatkan berbagai cara orang menemukan agama. Ya, jadi sesuatu yang memang sangat personal. Kalau untuk sahabat kita yang muslim, itu buku ini juga bisa meningkatkan spiritualitasnya. Ya, kadang kan kita merasa down. Ya, jadi entah kita capek atau kita keberatan hidup. Tetapi kalau kita baca bagaimana Allah itu memberi hidayah kepada orang lain, insya Allah kita bisa merasa motivasinya kembali. Kalau bagi yang misalnya baru mualaf, ya kita sudah cukup banyak bicarakan. Kalau yang sahabat kita yang agama lain, saya kira juga menarik. Bagaimana sebenarnya kenapa orang memilih untuk masuk Islam dan apa yang terjadi di dalam proses itu. Ya. Nah, ini dari Bu Claudia sendiri sudah memberikan saran kepada teman-teman ya secara keseluruhan nih, apalagi teman-teman di ASAI yang memang konsen dalam kajian studi agama-agama, bahwa membaca dari kisah yang ada di bukunya Bu Claudia ini tentunya ya, ini akan membantu kita memahami lebih dalam dan lebih jauh lagi soal proses dan pengalaman umat beragama, begitu ya. Bagaimana perjalanan spiritualnya, bagaimana merasakan kehadiran Tuhan itu tidak serta-merta langsung merasakan kehadiran Tuhan, tapi juga kita harus melalui beberapa perantara, entah itu ketemu sama
teman, ketemu dengan komunitas, ketemu dengan guru, atau bahkan ya ketemu dengan orang belum kenal di restoran juga, hanya sebatas melihat kok ini mukanya cerah, ternyata setelah setelah sholat itu keluar dari musola kok mukanya cerah begitu. Jadi ada rasa-rasa takjub begitu kan, yang mendorong kita harus memahami bukan pada satu peristiwa itu, tapi memahami prosesnya yang sangat panjang. Karena yang ditekankan oleh Bu Claudia sendiri dalam bukunya bahwa agama itu sangat personal tentunya, dan itu merupakan pilihan hidup yang dimana sekali memilih itu prosesnya sangat panjang. Oke, mungkin yang terakhir ini Bu Claudia sebelum kita minta untuk memberikan closing statement dari Bu Claudia nih. Nah, karena banyak teman-teman mualaf tentunya yang kesulitan ketika ditinggal dari keluarga, kemudian ketika dia tuh hidup sendiri, merantau semisal begitu. Saran yang bisa Bu Claudia berikan kepada lembaga pemerintah ataupun kebijakan pemerintah juga, ataupun semacam lembaga sosial kemasyarakatan, ini saran apa Bu yang bisa kemudian diberikan? Iya. Saya kira sangat bagus kalau ada institusi yang khusus mualaf. Entah itu dari pemerintah atau dari salah satu organisasi Muslim Islam besar di Indonesia, tapi yang memang mempedulikan semua masalah mualaf. Jadi dari pendidikan, tetapi juga dari segi tahan hidup. Karena satu cerita ya di buku ini, kehilangan semua. Iya, betul. Jadi tiba-tiba rekening tutup. Iya. Jadi uang nggak ada uang. Jadi pokoknya bagaimana mualaf bisa diintegrasikan ke mayoritas ya. Iya. Nah, ini saran dari Bu Claudia barusan ya teman-teman, bahwa itu sangat bagus sekiranya kalau pemerintah ataupun ada institusi khusus yang kemudian menaungi, membantu, bahkan kemudian mengadvokasi teman-teman mualaf yang kemudian diputus hubungan oleh keluarga, dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan mungkin juga ada yang mengalami diskriminasi. Oke, terima kasih banyak Bu Claudia nih untuk kesan, pesan, saran dan jawaban dari, ya meskipun itu baru seberapa, kalau teman-teman asai ingin langsung pengen tahu nih, bisa ngobrol bersama Bu Claudia atau bisa langsung nih baca bukunya Finding God begitu ya Bu. Nah, sebelum nanti ada acara selanjutnya Bu, kami minta closing statement gitu ya, dari Bu Claudia Azizah untuk teman-teman mualaf yang Muslim tentunya ataupun dari umat agama lain. Iya. Pendek ya saja, saya kira yang penting kita memanusiakan manusia. Jadi terlepas dari agama apapun, dari kulit warna apapun, tetapi kita semua manusia dan kita mesti saling menghormati dan saling membantu. Ini luar biasa closing statementnya dari perjalanannya Bu Claudia sendiri. Prinsip dasarnya cukup singkat, jelas, padat, tapi luar biasa maknanya. Memanusiakan manusia, karena sejatinya kita semua adalah manusia. Terima kasih Bu Claudia Azizah CC. Mungkin setelah ini akan ada pemberian sertifikat dari kami ASAI selaku member of IAHR gitu, yang sudah terindeks internasional gitu. dilepasin. Oke. Gini. Mana Bu? Terima kasih Bu. Jadi mungkin yang mau pesan buku bisa lewat ASAI. Ya. Oke, saya
Iya. Juga yang mau ikut Instagram. Iya, Bu. Nah, ini kalau mau ya, ingin membeli bukunya langsung hubungi ke akun official Instagram Atau lewat nomor WhatsApp. HP di Ya. bawah ini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini, Iya, Bu. atas undangan ini. Sama-sama. Ya, sejujurnya diskusi kita kali ini, Bu, ini ya karena memang sudah waktunya berakhir begitu. Kami dari ASAI secara keseluruhan terima kasih banyak atas kehadiran Bu Claudia CC, dan terima kasih sekali lagi karena sudah ingin berbagi bukan hanya sekedar pengalaman hidupnya Bu Azizah, namun juga ilmu pengetahuan dari Bu Azizah terkait apa aja yang sudah dilalui oleh Bu Azizah. Nah, saya selaku moderator ya Bu Azizah ingin mengundurkan diri, dan sekali lagi terima kasih banyak kalau ada salah kata dan salah mungkin penyajian atau penyambutan penjamuan kehadirannya Bu Azizah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.